Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ria Ajeng yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan sistem rangka dan otot pada mata kuliah biologi. Kami dari kelompok 5, yaitu Melinda Hutami, kemudian saya sendiri, Felix Agus Sevianto, kemudian Aywan Farizi, kemudian Isaful Umah, kemudian Bambang Ahmad Hidayat, lalu Vera Irawati, dan Ronald Indra Cahyadi. Berikut akan kami sampaikan presentasi kami berdasarkan apa yang sudah ditugaskan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah pada slide yang pertama, yaitu bahwa manusia melakukan salah satu aktivitas hidupnya adalah dengan bergerak. Dan pergerakan atau lokomosi pada kita manusia dan juga pada hewan vertebrata umumnya melibatkan rangka tulang, otot, dan sendi. Karena adanya pergerakan atau lokomosi pada hewan, vertebrata, dan manusia, maka terdapat 3 jenis utama pada kerangka tersebut, yaitu kerangka hidrostatik, kerangka eksoskeleton, dan kerangka endoskeleton. Kerangka hidrostatik adalah cairan yang ditahan di bawah tekanan dalam bagian tubuh yang tertutup, contohnya cnidaria, cacing pipi, nematoda, dan annelida. Sedangkan untuk eksoskeleton adalah pembungkus yang keras pada permukaan hewan, yaitu contoh pada moluska. Sedangkan endoskeleton adalah unsur penyokong yang keras yang terbungkus dalam jaringan lunak seekor hewan, seperti tulang. Contohnya vertebrata, echinodermata, dan hewan spons. Setelah 3 jenis utama kerangka tersebut, maka fungsi utama kerangka yaitu memberi bentuk pada tubuh, menyokong dan menyebarkan berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan dan mekanis serta tempat melekatnya otot-otot. Kemudian melindungi organ-organ yang lunak, kemudian mengungkit berbagai aktivitas selama bergerak dan membentuk formasi sendi dalam bergerak, kemudian pembentukan sel-sel darah merah, membentuk sel-sel imunitas sebagai fungsi imunologis, dan menyimpan kalsium, terutama kalsium fosfat. Rangka. Besarnya bentuk tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang pipa. Berbentuk bulat, panjang seperti pipa. Contohnya tulang hasta, pengumpil, paha, betis, dan lain-lain. 2. Tulang pipi. Berbentuk gepeng, menipis. Contohnya tulang belikat, tulang duduk, tulang usus, tulang tengkorak, dan lain-lain. 3. Tulang pendek. Bentuknya seperti dadu atau pendek tidak beraturan. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Rangka manusia terdiri atas 206 tulang dengan bentuk dan ukuran berbeda dan saling berhubungan. Ahli anatomi mengelompokkan rangka menjadi 2 bagian. Yang pertama, kerangka aksial atau poros utama sumbu tubuh, terdiri atas tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang iga, atau tulang rusuk. Yang kedua, kerangka apendikuler atau tambahan, terdiri atas tulang-tulang lengan, tulang tungkai, tulang telapak kaki, tulang pinggul, dan tulang bahu. Berikut adalah gambar dari tulang rangka pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya, tulang-tulang tengkorak. Tengkorak manusia terdiri atas tulang tempurung,
kepala atau kranium, dan tulang muka. Tulang muka terdiri atas maksila atau tulang rahang atas, mandibula atau tulang rahang bawah, zigomatik atau tulang pipi, lakrimal atau tulang air mata, dan nasal. Dan untuk lebih jelasnya, berikut nama-nama bagian dari tulang-tulang tengkorak. Dan diawali dari tulang tempurung kepala. Yang pertama yaitu ada bagian frontal, selanjutnya itu parietal, kemudian sphenoid, terus temporal, dan yang terakhir yaitu occipital. Nah, itu semua bagian-bagian tulang tengkorak yang ada di tempurung kepala. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menyebutkan bagian-bagian tulang tengkorak yang ada di tulang muka. Yaitu yang pertama nasal, lakrimal, zigomatik, maksila, dan mandibula. Jadi untuk tulang tempurung kepala itu bagian-bagian tulang yang ada di bagian depan atas, bagian belakang, dan juga bagian samping di kepala kita. Dan untuk tulang tengkorak yang ada di bagian depan yaitu bagian-bagian dari tulang muka. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan ruas-ruas tulang belakang. Jadi ruas-ruas tulang belakang atau yang disebut vertebrata terdiri atas 33 buah ruas tulang. Yaitu yang pertama tulang leher. Tulang leher di sini terdiri atas 7 ruas tulang. Ruas teratas atau pertama adalah tulang atlas yang menghubungkan tulang belakang dengan tulang tengkorak. Yang kedua yaitu tulang punggung. Tulang punggung di sini terdiri atas 12 ruas. Pada sisi kiri dan kanannya melekat tulang-tulang rusuk. Yang ketiga yaitu tulang pinggang. Di sini tulang pinggang terdiri atas 5 ruas. Dan yang terakhir yaitu disebut dengan tulang sakrum. Tulang sakrum di sini terdiri atas 5 ruas dan tulang ekor terdiri atas 4 ruas tulang. Baik tulang sakrum maupun tulang ekor. Tulang-tulangnya telah menyatu semenjak masa embrio. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas tulang rusuk dan juga tulang dada. Diawali dari tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 12 pasang. Ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang. Dan tulang rusuk memiliki fungsi yaitu melindungi organ lunak, terutama yang paling vital yaitu jantung dan juga paru-paru. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya melekat pada tulang dada. Yang kedua yaitu disebut dengan tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. Ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung dan depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Dan untuk yang ketiga yaitu tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang. Ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya tidak melekat pada tulang manapun. Tulang dada. Tulang dada pada manusia terdiri atas kepala tulang dada, badan tulang dada, dan taju pedang. Pada kepala tulang dada melekat tulang selangka. Tulang selangka ini menghubungkan tulang dada dengan taju paru gagak dari tulang belikat. Dan adapun gambar dari tulang dada dan juga tulang rusuk sebagai berikut. Jadi di sini untuk yang bagian kiri yang ada nomornya di sini yaitu jumlah pasangan dari tulang rusuk yang berjumlah 12. Dan untuk yang
anak panah bagian kanan, yaitu bagian-bagian dari tulang dada. Dimulai dari kepala, badan tulang dada, taju pedang. Skeleton appendicular. Skeleton appendicular terdiri atas tulang anggota gerak atas atau depan, tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas bersambungan dengan tulang aksial pada tulang bahu. Bahu manusia tersusun atas tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka menghubungkan tulang dada dengan taju paruh gagak tulang belikat. Pada ujung tulang belikat inilah bersambungan tulang anggota gerak tungkai atas. Tulang anggota gerak bawah atau tungkai bawah bersambungan dengan tulang aksial pada gelangan pinggul. Selanjutnya adalah tungkai atas. Tungkai atas tersusun oleh tulang-tulang. Yang pertama ada lengan atas atau humerus, berjumlah sepasang. Yang kedua adalah lengan bawah, terdiri atas pengumpil atau radius dan hasta atau ulna, berjumlah 2 pasang. Yang ketiga ada pergelangan tangan atau karpa, berjumlah 2 kali 8 buah. Yang keempat ada telapak tangan atau metakarpa, berjumlah 2 kali 5 buah. Dan yang terakhir ada ruas jari tangan atau phalanges yang berjumlah 2 kali 14 buah. Selanjutnya adalah gelangan pinggul. Gelangan pinggul terdiri atas tulang sakrum yang merupakan persatuan 5 ruas tulang. Yang kedua ada tulang usus sepasang kiri dan kanan. Yang ketiga ada tulang duduk sepasang kiri dan kanan. Dan yang terakhir ada tulang kemaluan sepasang kiri dan kanan. Pada tulang duduk terdapat cekungan seperti mangkok, disebut acetabulum, yang merupakan tempat persediaan tulang aksial dengan tulang gerak bebas belakang. Adanya fungsi khusus pada wanita, yaitu melahirkan anak, maka bentuk tulang gelangan pinggul wanita berbeda dengan bentuk tulang gelangan pinggul pria. Teman-teman bisa lihat di contoh di gambar di bawahnya itu. Tungkai bawah. Tungkai bawah tersusun atas tulang-tulang. Yang pertama ada tulang paha atau femur berjumlah sepasang. Terus yang kedua ada tempurung lutut atau patella berjumlah sepasang. Selanjutnya ada kering atau tibia berjumlah sepasang. Betis atau fibula berjumlah sepasang juga. Ruas pergelangan kaki atau tarsal berjumlah 2 kali 7 buah. Telapak kaki atau metatarsa berjumlah 2 kali 5 buah. Yang terakhir ada ruas jari kaki atau phalanges berjumlah 2 kali 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang sehingga leluasa digerakkan. Persendian disebut juga artikulasi. Menurut ilmuwan Charles Junchu Eira, sendi merupakan daerah di mana tulang-tulang ditutupi dan dikelilingi oleh ikatan yang mempertahankan tulang-tulang bersama dan menentukan jenis derajat pergerakan di antara mereka. Persendian dibagi menjadi 3. Ya, menurut besar dan kecilnya gerakan yang terjadi, persendian dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama sinartrosis, yang kedua anfartrosis, yang ketiga diartrosis. Apa yang disebut sinartrosis? Sinartrosis adalah bila hubungan antar tulang tidak memungkinkan terjadinya gerak atau sedikit sekali pergerakannya. Sinartrosis juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama sinfibrosis, yaitu tulang-tulang disatukan oleh jaringan tulang dan tidak ada gerakan, contoh hubungan antar tulang tengkorak. Yang kedua
sinkondrosis, yaitu tulang-tulang disatukan oleh jaringan kartilago hialin. Contohnya, tulang rusuk pertama ke sternum. Yang ketiga, sindesmosis, yaitu tulang-tulang disatukan oleh ligamen introsus yang terdiri atas jaringan ikat padat. Contohnya, simfisis pubis. Anfiartrosis. Anfiartrosis adalah hubungan antar tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang, memungkinkan terjadinya sedikit gerakan yang terbatas. Sandi macam ini sangat erat hubungannya dengan mekanisme pernapasan dada. Lanjut, diartrosis. Diartrosis adalah hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerak. Hubungan seperti inilah yang sering disebut sendi. Untuk memberikan perlindungan terhadap ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga sendi yang berisikan minyak sendi atau minyak sinovial. Jenis-jenis diartrosis dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, engsel. Engsel merupakan sendi. Ini terjadi bila dua ujung tulang yang bergerak membentuk lekungan. Contohnya, sendi pada tulang siku, lutut, dan antar tulang jari. Yang kedua adalah putar. Sendi ini terjadi bila ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan gerakan rotasi atau memutar berporos satu. Contohnya, tulang tengkorak dengan tulang atlas. Yang kedua, tulang lengan atas dengan tulang pengumpli dan hasta. Yang ketiga, pelana. Sendi ini terjadi bila ujung membentuk gerak seperti pelana, berporos dua dan dapat bergerak lebih bebas. Contohnya, sendi pada ibu jari, antara metakarpal dan karpal. Diartrosis. Jenis-jenis diartrosis dapat dilihat dalam tabel berikut. Macam sendi berikutnya yaitu peluru atau endartrosis, yaitu sendi ini terjadi bila ujung yang satu berbentuk bongkol atau kapsul seperti peluru yang masuk ke ujung tulang lainnya yang berbentuk cekungan. Hubungan ini memungkinkan terjadinya gerak yang lebih bebas. Contohnya, sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat. Yang berikutnya, tulang paha dengan tulang pinggul. Macam sendi yang terakhir adalah luncur, yaitu hubungan antar ruas tulang belakang yang memungkinkan gerakan menggeliat, membungkuk, dan menengadah. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Otot terdiri atas serabut-serabut halus yang disebut myofibril. Beberapa myofibril bergabung membentuk kumpulan serabut otot atau berkas otot. Selanjutnya, beberapa berkas otot bergabung membentuk otot atau daging. Setiap berkas otot dibungkus oleh fascia propria, sedangkan otot atau daging dibungkus oleh fascia superficialis. Otot, gabungan otot yang berbentuk kumparan dan menggembung bagian tengahnya disebut empal atau ventricle. Bagian tersebut disebut pusat otot yang dinamakan belly. Bagian inilah yang mempunyai daya kontraksibilitas dan elastisitas tinggi yang dapat memanjang dan memendek. Kedua ujungnya mengecil, keras, dan liat disebut urat atau tendon. Ujung tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak disebut origo. Sedangkan yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersi. Jika kita mengamati otot rangka dengan mata telanjang, maka tampak adanya otot yang berwarna merah dan otot yang berwarna putih. Perbedaan warna itu disebabkan oleh jumlah pigmen otot yang dikandungnya.
Pigmen otot ini dikenal dengan mioglobin. Otot rangka merah lebih banyak memiliki mioglobin, sedangkan otot rangka putih kurang memilikinya. Mioglobin adalah senyawa protein yang mempunyai peran mirip hemoglobin pada darah, yaitu mengikat oksigen. Mioglobin lebih kuat mengikat oksigen dibandingkan hemoglobin. Gerak antagonis. Dua otot yang menggerakkan tulang ke arah yang berlawanan disebut otot antagonis. Berdasarkan arah gerakannya, gerakan otot antagonis dibedakan menjadi 1. Fleksi membengkok, lawannya adalah ekstensi melurus. Kedua, aduksi mendekati poros tubuh, lawannya abduksi menjauhi poros tubuh. Yang ketiga, elevasi mengangkat, lawannya depresi menurun. Yang keempat, supinasi menengadahkan tangan, lawannya pronasi menelungkupkan tangan. Kelima, inversi membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, lawannya eversi membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Mekanisme gerak otot. Setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H. Garis gelap atau zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Filamen aktin tampak lebih tipis daripada filamen miosin. Filamen aktin tersusun atas monomer aktin dan berkedudukan sejajar memanjang, sedangkan filamen miosin merupakan filamen tebal dan memanjang yang memiliki kepala untuk membuat sebuah perlekatan. Jika terjadi kontraksi otot, terjadilah pergeseran miosin di dalam ruang lingkaran aktin. Panjang aktin miosin berkurang, zona Z menjadi bertambah panjang, sedangkan zona H menjadi lebih pendek. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek daripada ukuran saat berelaksasi. Mekanisme gerak otot, seperti kita lihat gambar otot seperti gambar berbentuk tabung. Ada tabung T, ada nukleus serat otot, retikulum sarkoplasma, satu miobril. Nah, coba kita lihat penampang itu digambarkan seperti di bawah. Ya, ada garis Z-nya, ada zona H-nya, ada garis Z. Nah, kemudian dibuat penampangnya, ada filamen miosin, filamen aktin, kepala mioksin yang mengalami relaksasi. Nah, ada juga kalau gambar otot lagi berkontraksi seperti dilihat di bawahnya. Kelainan dan gangguan sistem gerak. Gangguan fisik. Kerusakan fisik tulang contohnya fraktura sederhana, fraktura kompleks, green stick atau fraktura sebagian, comminuted. Terus gangguan fisiologis, yaitu kelainan atau gangguan fisiologis karena kelainan fungsi hormon atau vitamin. Contohnya rakitis, mikrosefalus, dan osteoporosis, dan lain-lain. Gangguan persendian, sendi tidak berfungsi normal, misalnya dislokasi, terkilir, ankilosis, artritis. Gangguan tulang belakang, yaitu perubahan posisi tulang belakang, misalnya skoliosis, lordosis, kifosis, subluxasi. Gangguan sistem otot, atrofi, otot mengecil atau tidak berkontraksi. Hipertrofi, otot mengembang. Hernia abdominalis, tetanus, distrof otot, miastenia, grafis, otot lemah, kelumpuhan.
Oke, sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Melinda Hutami, Felix Agus Sevianto, Alwan Farisi, Isaful Uma, Bambang Ahmad Hidayat, Vera Irawati, Ronald Indra Tejahjadi, ya, mengucapkan terima kasih. Sekian.